Halo guys, saya Caesar Riyadi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menceritakan buku yang ditulis oleh Wayne Diamondi dan Joseph J. Martuccio, yaitu bukunya tentang manajemen sumber daya manusia, yang bahasanya itu merupakan bahasa Inggris dan kalian bisa mencari e-booknya di internet atau di Google. Jadi untuk ataupun khusus untuk materi yang akan saya ulas, materi yang akan saya ceritakan pada hari ini yaitu tentang chapter 7, yakni tentang manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kalian semua, untuk Anda semua yang menonton video ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan dan menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudaraku yang muslim dimanapun Anda berada. Semoga puasa yang kita jalankan pada bulan Ramadan kali ini, pada tahun ini, itu jadi sebuah momen untuk kita menyebar kemanfaatan untuk umat beragama maupun umat seagama dan untuk orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak Anda semua, saya ingin mengajak teman-teman sekalian yang menonton video ini untuk sama-sama kita menekan mata rantai penyebaran virus corona dengan cara kita tetap di rumah aja, dengan cara kita mengikuti himbauan dari pemerintah, yakni dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan hidup sehat, jaga jarak atau physical distancing, dan jangan keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang mendesak ataupun hal-hal yang penting untuk dilakukan. Oke, kali ini kita akan masuk ke pembahasan yang pertama atau topik bahasan yang pertama, yaitu tentang manajemen kinerja. Kita lihat dulu dari pengertiannya, apa sih itu manajemen kinerja? Jadi kawan-kawanku sekalian, manajemen kinerja itu merupakan sebuah proses, karena kan ada kata manajemen dan kinerja. Jadi manajemen kinerja itu adalah sebuah proses, di mana prosesnya ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa apakah seluruh sumber daya yang ada di organisasi tersebut yang tersedia itu bisa dimaksimalkan produktivitasnya, baik itu karyawan, tim, ataupun organisasi. Jadi di manajemen kinerja ini itu nanti akan melahirkan sebuah proses untuk bagaimana sih seorang manajer sumber daya manusia itu menilai kinerja dari organisasinya, khususnya sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut. Kemudian manajemen kinerja itu merupakan sebuah tolak ukur, merupakan sebuah acuan bagaimana sih kinerja, bagaimana sih gambaran, bagaimana sih sebuah sketsa dari kinerja-kinerja yang ada dalam sumber daya manusia organisasi tersebut. Apakah kinerja dari SDM-nya itu baik, buruk, ataupun biasa-biasa saja. Kemudian di dalam manajemen kinerja atau performance management ini itu merupakan sebuah pemain utama kalau kita berbicara dalam konteks bisnis. Kenapa? Karena di dalam bisnis itu ada kriteria-kriteria, itu ada kategori-kategori ataupun ada sebuah penilaian-penilaian yang mestinya harus dicapai oleh setiap individu yang ada di organisasi tersebut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memaksimalkan apakah target-target dari organisasi tersebut itu tercapai? Apakah tujuan-tujuan dari organisasi tersebut itu tercapai dengan menggunakan sumber daya manusia yang tersedia dan yang ada dalam organisasi tersebut? Sehingga sukses ataupun tidaknya sebuah organisasi, sebuah perusahaan dalam bidang tertentu itu dinilai dari bagaimana sih gambaran dari manajemen kinerja yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian kita masuk ke penilaian kinerja. Kalau tadi saya mengatakan ataupun di dalam buku
yang ditulis oleh Wayne Diamondi dan Joseph J. Mustachio itu mengatakan bahwa kalau manajemen kinerja adalah sebuah proses, maka penilaian kinerja merupakan sebuah sistem yang berjalan dalam proses tersebut. Dalam proses itu ada sebuah sistem, dan di dalam sistem tentu ada sebuah aplikasi-aplikasi ataupun alat-alat yang bermain di sana untuk menjalankan proses tersebut, sehingga sistem-sistem yang ada di proses tersebut itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dan di dalam penilaian kinerja ini itu merupakan sebuah kriteria yang tentunya harus dicapai ataupun yang harus diraih oleh setiap individu yang ada di dalam perusahaan tersebut, khususnya sumber daya manusia yang berbicara tentang tenaga kerja. Penilaian kinerja sendiri itu merupakan sistem formal yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengevaluasi, yang tujuannya untuk meninjau, yang tujuannya untuk menilai bagaimana sih kinerja ataupun tugas dari individu-individu yang ada di organisasi tersebut. Apakah individu-individu tersebut sudah mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan? Apakah individu-individu tersebut sudah menjalankan setiap strategi-strategi yang ada di organisasi tersebut ataupun perusahaan tersebut? Atau apakah setiap tenaga kerja, setiap sumber daya manusia ataupun individu yang ada di organisasi tersebut itu sudah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing? Itu yang menjadi penilaian kinerja. Sehingga penilaian kinerja ini merupakan sebuah sistem. Jadi sebuah sistem yang formal. Kenapa disebut sebuah sistem yang formal? Karena memang semua yang ada di organisasi tersebut, baik itu individu, tim, maupun berbicara tentang konteks organisasi, itu akan dinilai, itu akan diberikan sebuah evaluasi, itu akan ditinjau bagaimana sih kinerja dari individu-individu yang ada di dalam sumber daya manusia organisasi tersebut. Lalu kemudian apa sih tujuan dari adanya penilaian kinerja ini? Jadi tujuan dari penilaian adanya penilaian kinerja itu banyak sekali ya kawan-kawan sekalian. Yang pertama, ini bisa jadikan landasan ataupun bisa jadikan dasar untuk memberikan umpan balik kepada karyawan tersebut. Contohnya seperti apa? Misalkan karyawan tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu dengan baik, bekerja dengan baik, maka dari hasil penilaian ini itu Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia itu berhak memberikan umpan balik berupa gaji yang sesuai dengan kinerjanya. Apabila sebaliknya pekerjaan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan strategi organisasi, maka bisa saja gaji yang diberikan juga tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk mendorong peningkatan kerja ataupun untuk mendorong efektivitas dari karyawan tersebut, untuk menggenjot istilahnya itu, untuk memufuk agar kerja-kerja dari karyawan ataupun sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut itu dilaksanakan dengan baik, ataupun dalam simpel ataupun dalam sederhananya dikatakan untuk memotivasi karyawan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang valid. Contohnya seperti apa nih? Ketika misalkan Human Resource Management atau manajer saya atau manajer sumber daya manusia itu ingin membuat sebuah keputusan, anggap saja ingin mem-PHK 3 karyawan dari 5 karyawan yang masuk ke dalam list PHK, maka tentu yang menjadi dasar, yang menjadi tolak ukur untuk melakukan PHK tersebut adalah melihat dari penilaian kinerja karyawan-karyawan tersebut. Tentunya yang dinilai adalah kinerja selama karyawan-karyawan tersebut bekerja. Apakah misalkan karyawan ini kerjanya baik, tugasnya laksanakan sesuai dengan yang diharapkan organisasi, ataupun bagaimana karyawan tersebut itu bekerja sebagaimana yang sudah dilihat ataupun yang sudah dipantau langsung oleh manajer sumber daya manusia tersebut. Jadi penilaian kinerja ini juga menjadi tolak ukur ataupun dasar bagaimana nanti manajer sumber daya manusia itu membuat sebuah keputusan yang valid. Kemudian yang keempat itu adalah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
Maksudnya seperti apa? Ketika ada seseorang ataupun beberapa karyawan yang dinilai kinerjanya itu di luar dari ekspektasi perusahaan, di luar dari harapan organisasi, maka perlu dilakukan sebuah peningkatan ataupun pemberian pelatihan, pengembangan skill, dan pemberian sebuah kemampuan ataupun keahlian dasar. Untuk apa? Untuk memotivasi, untuk meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut agar tujuan-tujuan dari perusahaan itu dapat terlaksana dengan baik dan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Dan tentunya untuk melaksanakan itu semua, untuk melaksanakan pelatihan pengembangan serta peningkatan skill dari karyawan tersebut, itu tidak terlepas dari yang namanya penilaian kinerja selama karyawan tersebut bekerja. Dan untuk karyawan yang memenuhi penilaian kinerja yang sudah menjadi patokan ataupun menjadi tolak ukur dari manajer sumber daya manusia, tentunya itu menjadi bagian lain. Yang dihususkan di sini adalah karyawan-karyawan yang tentunya ketika bekerja itu di luar dari ekspektasi perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari penilaian kinerja ini adalah untuk mempertahankan keputusan personal, seperti mengapa satu karyawan menerima kenaikan gaji yang lebih tinggi dari karyawan lainnya. Ini bisa kita lihat contoh bahwa ketika misalkan ada seorang karyawan yang mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari karyawan yang lain, sebut saja si A. A ini mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari gaji si B. Lalu kemudian si A ini protes. Maksud saya, si B ini protes. Mengapa gaji saya itu lebih rendah dari si A? Lalu kemudian di sana manajer sumber daya manusia yang merupakan output, maksud saya menggunakan yang merupakan alat ataupun input yang menilai dari kinerja perusahaan ataupun kinerja dari karyawan tersebut, itu akan menguak ataupun akan menjelaskan bahwa begini loh kerjaan kamu, ini yang menjelaskan oleh si B. Jadi selama saya menilai kinerja kalian di perusahaan ini, ternyata si A ini memiliki kinerja yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada kamu, sehingga si A ini berhak untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi sesuai dengan apa yang dia kerjakan, sesuai dengan apa yang sudah dia berikan, kontribusi apa sudah dia tanamkan di perusahaan ini. Tidak mungkin ketika ada seorang yang bekerja di bawah dari ekspektasi kita itu mendapatkan imbal balik, itu mendapatkan sebuah gaji ataupun upah atau juga honor itu lebih tinggi dari orang yang bekerja dengan kinerja yang lebih baik dari orang tersebut. Kemudian contoh yang kedua dari penggunaan penilaian kinerja itu ada pelatihan dan pengembangan. Seperti yang sudah saya katakan tadi sebelumnya, bahwa salah satu tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk memberikan pelatihan pengembangan kepada individu yang ada dalam organisasi. Maka dalam aplikasinya di organisasi ataupun di sebuah perusahaan, itu memberikan pelatihan dan pengembangan kepada individu yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan. Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada setiap individu ataupun individu yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan seperti itu sangat penting. Misalnya contoh, jika pekerjaan membutuhkan keterampilan dalam penulisan teknis dan evaluasinya menunjukkan sebuah kekurangan dalam faktor tertentu, maka mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Pelatihan-pelatihan ini biasanya diberikan oleh perusahaan ataupun organisasi kepada individu yang memang memiliki kekurangan, dalam arti memiliki kekurangan tertentu, sehingga ketika individu tersebut memiliki kekurangan dalam hal-hal tertentu, maka perusahaan memang cocok ataupun layak memberikan sebuah pelatihan pengembangan agar kemampuan dari karyawan tersebut itu mampu terupgrade, sehingga ini akan mampu menggunakan tenaga ataupun menggunakan skill dari individu tersebut dengan seefektif dan seefisien mungkin.